That's it. Ya? Ya? Udah ya. Love you. Saya nggak bisa sayang, aku telat nanti. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menjawab keresahan publik soal penurunan performa sejumlah pemain skuad Merah Putih, termasuk yang paling disorot adalah Pratama Arhan. Kondisi ini yang membuat semua orang ada apa dengan performa Arhan, apakah kurangnya menit bermain sehingga menurunnya kualitas Arhan dan popularitas Arhan saat ini yang menjadi atlet sepak bola Indonesia yang mempunyai followers tertinggi. Ketika berbicara dalam dunia sepak bola, bagaimana seorang pemain profesional di era digital saat ini penyebaran informasi menjadi hal yang sudah tidak bisa dibendung. Dampak tersebut tentunya juga sampai terasa untuk olahraga sepak bola. Informasi dari setiap pertandingan atau berita tentang sepak bola menjadi sangat cepat tersebar ke semua peminat sepak bola. Hal itu tentunya juga akan menjadi faktor yang membawa perubahan besar pada sepak bola sendiri. Mental pemain sepak bola mudah karena dengan informasi yang tersebar dengan sangat cepat akan memunculkan respon yang beragam dari para penggemar. Respon itu tentunya dapat berupa hal positif atau negatif. Namun justru dampak negatif dari media sosial akan sangat terasa bagi pemain sepak bola muda. Tekanan dari media sosial pada akhirnya akan membuat perubahan bagi mental para pemain. Terlihat dalam 2 kali pertandingan Indonesia ketika menghadapi Brunei, Pratama Arhan paling banyak mendapatkan sorotan negatif. Beberapa kesalahan banyak dilakukan pemain milik klub Liga Jepang Tokyo Verdy itu, mulai dari salah umpan dan kurang efektif dalam membantu penyerangan, membuat banyak suara sumbang mengemuka atas permintaan pencoretan Pratama Arhan. Tak sendirian beberapa nama pemain juga masuk dalam daftar list agar diistirahatkan. Saat para pemain dapat banyak kritikan, asisten pelatih Nova Arianto pasang badan. Walaupun ia tak memungkiri bahwa memang terdapat beberapa pemain yang mengalami penurunan performa. Untuk itu apabila pemain yang mengalami penurunan ini terus terjadi bisa saja dicoret dari skuad utama. Terlebih lagi ketok palu, akankah sang pemain dicoret dari timnas berada di bawah kendali penuh pelatih, dalam hal ini Sintayong? Kami bisa pahami karena tidak semua pemain bisa tampil dalam performa terbaik. Kadang bisa turun, kadang bisa naik, tetapi ini menjadi catatan terutama untuk Egy dan Arhan, juga pemain yang lainnya, ungkap Nova Arianto. Tolak ukur penilaian juga tak hanya berdasar di level timnas, melainkan di level klub. Terlebih lagi semua pemain yang dipanggil untuk memperkuat Indonesia sudah difilter langsung oleh Sintayong. Artinya dari sudut pandang juru taktik asal Korea Selatan itu, penggawa timnas kini menjadi amunisi yang dapat merepresentasikan skema permainan yang diinginkan Sintayong. Lebih lanjut, Nova menekankan bahwa untuk pemain-pemain ini tentu saja akan dipantau lebih lanjut di kompetisi. Sebab saat bersama klub juga menjadi salah satu penilaian dan tim yang dipanggil ke Indonesia sesuai dengan keinginan pelatih Indonesia. Selain Arhan, Egy Maulana juga disebut untuk diistirahatkan. Egy sebenarnya sudah mencetak gol ke gawang Brunei pada pertemuan kedua. Akan tetapi pemain Dewa United ini masih mendapatkan banyak kritikan dan dinilai kurang memberikan kontribusi. Terlepas dari semuanya, Indonesia juga akan segera mempersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia. Nova Arianto juga berbicara soal peluang wajah-wajah baru yang akan tampil memperkuat skuad Garuda. Seperti diketahui, Indonesia mengantongi tiket ke putaran kedua seusai mengalahkan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Sehingga tim asuhan Sintayong ini menang agregat dengan skor 12-0 untuk menghadapi laga kontra Irak, Vietnam, dan Filipina. Pelatih Indonesia ini tidak tinggal diam. Tim pelatih dipastikan akan kembali memantau bergulirnya Liga 1 yang akan berlangsung. Akan ada wajah-wajah baru di skuad Garuda pada putaran kedua. Sintayong memang terlihat bertekad membawa Indonesia bisa banyak berbicara di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Oleh karena itu, tim pelatih bahkan mengirim tim analis untuk memantau langsung pertandingan Irak melawan Yordania dalam laga persahabatan. Namun sepertinya tak berhenti di situ. Nova Arianto mengatakan bahwa ada peluang untuk bisa menambah wajah baru atau pemain baru yang akan dipanggil ke Indonesia. Kalau wajah baru atau pemain baru yang dipanggil pasti ada karena kami akan memantau semua pertandingan Liga 1. Nova mengatakan bahwa menambahkan pemain baru itu memang ada peluang besar. Bahkan asisten Sintayong mengaku bahwa ada beberapa pemain yang sudah masuk radar tim pelatih. Meski begitu, ia mengaku akan dipantau kembali pemain yang sudah masuk radar tim pelatih ini. Sebab Sintayong hanya ingin membawa pemain yang memang terbaik untuk tim. Oleh karena itu, tim pelatih Indonesia akan memantau pertandingan Liga 1.
untuk bisa memastikan performa pemain-pemain tersebut tetap konsisten. Namun terkait pemanggilan pemain nantinya tetap akan diputuskan oleh Sintayong. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar. Untuk diketahui, Piala Dunia kali ini berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nantinya ajang paling bergengsi itu akan diikuti 46 negara. Sebelum tampil di putaran final, semua negara harus tampil di babak kualifikasi termasuk Indonesia. Skuad Garuda pun telah melewati putaran pertama kualifikasi Piala Asia, usai menyingkirkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Indonesia pun lolos ke putaran kedua dan akan berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Nantinya sebanyak 2 tim teratas dan masing-masing grup secara otomatis lolos ke putaran ketiga. Kami memiliki pertandingan yang sangat penting di kualifikasi dan kami akan memastikan bahwa kami mencapai hasil positif untuk mencapai tujuan kami lolos ke Piala Dunia, ungkap pelatih Irak Jesus Casas, seperti dikutip dari Instagram resmi Federasi Sepak Bola Irak. Jesus Casas menjelaskan Irak memiliki modal bagus untuk tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Dia menilai tampil membuatnya bisa mengetahui gaya permainan Irak untuk di laga-laga selanjutnya. Sebelumnya Jesus Casas sempat meremehkan Indonesia. Dia tidak menganggap pasukan Garuda sebagai pesaing di grup D. Sementara Irak akan bertemu dengan Indonesia pada laga pertama grup F putaran kedua pada 16 November. Tentunya laga nanti akan menarik mengingat kemenangan akan menjadi target utama untuk bisa menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.